Kiai Nur Salim atau yang dikenal dengan Gus Nur Salim, Pakis Jabung Malang, mempunyai satu metode cara membaca surat Al-Waqiah di dalam menghadapi keterpurukan usaha, keterpurukan ekonomi, keterpurukan keadaan, maka akan bangkit dengan metode cara pembacaan surat Al-Waqiah atau suratul Waqiah yang diajarkan oleh Gus Nur Salim Jabung Malang. Maka ikuti bagaimana cara membaca suratul Waqiah, metode yang beliau ajarkan. Ikuti channel YouTube saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia kebahagiaan, dan karunia rizki yang cukup dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah ijazah yang saya peroleh secara langsung ketika saya sering mengikuti majelis Kiai Nur Salim Jabung Malang atau yang dikenal dengan Gus Nur Jabung Malang. Ketika itu saya masih dalam keadaan belum menikah. Saya sering mengikuti majelis beliau, majelis manakipan yang beliau lakukan pada setiap Sabtu Pahing. Dan ada lagi majelis pembacaan suratul Waqiah yang selalu beliau adakan setiap Selasa malam Rabu ba'da Isya. Pada kali ini saya ingin ketengahkan satu ijazah beliau
khususnya pada pembacaan suratul Waqiah. Saya ingat ketika itu yang mengikuti majelis pembacaan suratul Waqiah di dalam beliau di Jabung Malang ketika itu dipenuhi atau diikuti oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang yang berada. Mereka semua datang bawa mobil dengan pakaian yang mewah. Tetapi mereka dalam kondisi keadaan yang hampir terpuruk. Entah itu usahanya atau pekerjaannya. Artinya mereka yang datang pada Selasa malam Rabu itu kebanyakan mereka orang-orang kaya yang dalam keadaan terpuruk. Sehingga oleh beliau Kiai Haji Gus Nur Salim Jabung Malang diajak membaca suratul Waqiah bersama-sama. Atau memang sudah menjadi kebiasaan beliau pada setiap malam Rabu membaca surat Al-Waqiah dan diikuti oleh mereka kebanyakan para pengusaha. Pengusaha yang hendak terpuruk atau pengusaha yang baru memulai usahanya atau pengusaha yang ingin semakin besar usahanya. Jadi ada 3 kelompok yang mengikuti majelis suratul Waqiah Gus Nur Salim Jabung Malang ketika itu. Mayoritas mereka pengusaha yang kepingin semakin bangkit usahanya, pengusaha yang dalam keadaan terpuruk, dan pengusaha yang ingin mempertahankan atau meningkatkan usaha yang digelutinya, ingin meningkatkan segala usaha yang mereka lakukan. Sebab saya menjumpai ketika itu salah satu pengusaha yang memang dalam keadaan terpuruk dan ia ingin bangkit dengan mengambil berkah pembacaan suratul Waqiah yang dibaca pada setiap malam Rabu ketika itu yang diadakan oleh Kiai Nur Salim atau yang dikenal dengan Gus Nur Salim Jabung Malang. Jadi pembacaan Waqiah ini khusus orang-orang para pengusaha. Artinya mereka yang ingin meningkatkan taraf kehidupan, meningkatkan usahanya, bangun dari keterpurukan usahanya, atau ingin semakin meningkatkan segala usaha yang mereka lakukan. Ijazah yang beliau ajarkan ketika itu suratul Waqiah dibaca bersama-sama. Ketika itu saya ingat betul ketika itu suratul Waqiah dibaca secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Jadi mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari ayat pertama suratul Waqiah sampai ayat terakhir, yaitu ayat yang ke 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi mulai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke 96 Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu dibaca 3 kali. Tetapi ada satu metode yang diajarkan oleh beliau Gus Nur Salim Jabung Malang. Pada setiap ayat yang ke-31 dan 32 yang berbunyi wa faqihatin katsirah wa faqihatin katsirah. Ini diulang sebanyak 3 kali. Terus ayat yang ke-32 la maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
ini diulang 3 kali. Jadi ayat yang ke-31 sampai 32. Jadi 2 ayat ini oleh beliau Gus Nur Salim dibaca sebanyak 3 kali. Setelah dibaca 3 kali, wa faqihatin katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, masing-masing 3 kali, kemudian dilanjutkan sampai pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-96. Setelah selesai diulang lagi 3 kali. Diulang lagi membaca suratul Waqiah mulai dari awal, dan pada setiap ayat wa faqihatin katsirah dan la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Jadi kalau melihat artinya wa faqihatin katsirah dan air yang mengalir secara terus-menerus. Buah-buahan yang banyak, wa faqihatin katsirah. Wa faqihah, buah-buahan, katsirah yang banyak. Wa faqihatin katsirah dan buah-buahan yang cukup banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan yang tidak pernah berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Ini makna dari ayat yang ke-31 dan 32 dari suratul Waqiah yang dibaca atau diulang sebanyak 3 kali pada setiap bacaan suratul Waqiah. Wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang cukup banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah. La maqtu'ati, la maqtu'ah, dan tidak pernah terputus. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang atau tidak tercegah untuk mengambilnya. Kalimat ini yang dibaca sebanyak 3 kali berturut-turut pada setiap bacaan suratul Waqiah. Jadi sekali lagi, ini jazah dari beliau. Ini cara metode beliau membaca suratul Waqiah. Gus Nur Jabung Malang, yang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika malam Rabu banyak para pengusaha-pengusaha yang datang untuk mengambil berkah membaca suratul Waqiah bersama-sama dengan Gus Nur Salim Jabung Malang. Dan Waqiah yang dibaca seperti ini yang dijazahkan oleh beliau. Jadi mulai ayat pertama, idza waqa'atil waqi'ah, sampai pada ayat yang ke-31, yaitu yang berbunyi wa faqihatin katsirah, diulang 3 kali, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, diulang 3 kali. Kemudian dilanjutkan sampai pada fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu ayat yang terakhir pada suratul Waqiah. Ini satu metode, satu ijazah yang diajarkan oleh beliau di dalam rangka untuk bangkit dalam usahanya. Khususnya bagi orang-orang yang terpuruk dalam usahanya. Orang-orang yang terpuruk dalam ekonominya. Orang-orang yang sedang carut-marut keadaan ekonomi rumah tangganya. Baca suratul Waqiah pada setiap hari. Bisa ba'da subuh dibaca 3 kali surat Waqiah. Seperti tadi caranya pada ayat 31 dan ayat yang ke-32 dibaca 3 kali berturut-turut. Wa faqihatin katsirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa faqihatin katsirah, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Jadi ayat yang ke-31, ayat yang ke-32 dan 33, mohon maaf, ayat yang ke-32 dan 33 dibaca berulang-ulang sebanyak 3 kali. Ini baca ba'da subuh 3 kali, ayat 32, 33 diulang 3 kali. Setelah selesai diulang lagi pembacaan suratul Waqiah sampai 3 kali berturut-turut pembacaan suratul Waqiah. Dan pada setiap ayat 32 dan 33 diulang sampai 3 kali. Baca habis subuh bisa
baca habis maghrib atau ba'da asar, setelah sholat asar bisa dibaca, atau ba'da maghrib atau setiap habis isya. Baca suratul Waqiah 3 kali. Jika ingin bangkit dari keterpurukan, jika ingin mempertahankan keadaan ekonomi rumah tangga, dan jika ingin meningkat keadaan ekonomi rumah tangga, baca suratul Waqiah yang diijazahkan oleh Gus Nur Jabung Malang. Baca 3 kali, ini yang beliau lakukan pada setiap seminggu sekali bagi para orang-orang, para pengusaha yang datang kepada beliau untuk mengambil berkah pembacaan suratul Waqiah. Dan sangat baik dan juga istiqomah bila kita bisa membaca setiap hari dengan metode yang diajarkan oleh beliau, Al-Maghfurlah Gus Nur Salim Jabung Malang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga keadaan kita. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.